Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 8 Surakarta, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan Karyawan SMK Negeri 8 Surakarta. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang sidang SMK Negeri 8 Surakarta dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, acara pada pagi hari ini yaitu pengibasan budaya positif oleh Bapak Wahyudi Topan Santoso SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Surakarta dari SMK Negeri 8 Surakarta. Susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan Kepala SMK Negeri 8 Surakarta. Acara yang keempat, materi budaya positif. Acara yang kelima, umpan balik. Dan acara yang keenam, penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali acara pembukaan, dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Disilakan. Berdoa cukup. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya acara yang ketiga, sambutan Kepala SMK Negeri 8 Surakarta. Kepada yang terhormat Ibu Wening Sukmanawati SPD MPD, waktu disilakan. Pulau Sek Mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 8 Surakarta yang berbahagia, terutama ini untuk jurusan Karawitan, dan Bapak Ibu Guru Mapel Umum yang mengajar kelas 10. Nah, hari ini
Yang pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bertausiah bersama-sama ya, untuk membangkitkan motivasi kerja kita bersama-sama. Nah, pada pagi hari ini nanti akan disampaikan oleh Pak Topan selaku CGP untuk angkatan yang ke-8 ya Pak? Ke-7 ya, yang nanti sudah akan memberikan kepada kita budaya positif, apa yang harus dikembangkan. Kemudian nanti di akhir ya, setelah Pak Topan memberikan ini, kita akan ada sekaligus rapat bersama untuk jurusan Karawitan yang mengajar di Karawitan baik kelas 10, kelas 11, kelas 12. Yang kelas 12 nanti akan ada agendanya. Ini nanti Pak Surono mungkin berbeda dengan jurusan yang lain. Kita sudah bersiap karena Karawitan akan menjadi senternya nanti setelah Pari. Ya, saya berharap jadi semua anggaran akan kita berikan kepada Karawitan termasuk pemeliharaan dan lain sebagainya. Nanti ke depan yang tahun keberapa kita berikan ke siapa lagi seperti itu. Nah, nanti akan ada beberapa setelah Pak Topan, nanti Pak Evi mungkin langsung ke saya. Pengimbasan budaya positif setelah direfleksi, nanti kaitannya dengan saya, actionnya langsung. Jadi Pak Topan memberikan budaya positif itu apa saja, toh seperti ini, nanti habis itu implementasinya kepada saya. Dan harus siap Bapak Ibu Guru, besok hari Senin tanggal 2 sampaikan tanggal 2, 3, 4, 5, 6 itu pembelajarannya untuk kelas Karawitan adalah kelas pembelajaran kelas khusus. Jadi nanti kalau yang ada di kelas 10 SK1 itu nanti siapa yang bertanggung jawab di kelas itu. Dan semuanya sudah harus siap. Ya, harus siap mengajar dengan benar-benar ini masuk dulu, nanti akan dijelaskan Pak Topan apa budaya positif lah, nanti saya implementasi dari budaya positif itu apa. Seperti itu nggih. Semangat semuanya harus siap, semangat semua harus bekerja keras. Ya, ini Pak Dokter kalau anggota kasih nggak datang, tapi kalau mengajar harus sergap ini. Terima kasih dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bekerja, jangan lelah kita untuk mencari kebaikan, dan jangan lelah kita untuk mencari kegiatan kita yang terbaik buat kita. Terima kasih. Semoga nanti Allah akan memberikan pahala yang setimpal dengan jasa-jasa kita untuk anak-anak didik kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Wening Sukmanawati SPD MPD yang sudah memberikan sambutan untuk acara pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, acara yang keempat adalah materi budaya positif. Materi budaya positif ini terkait dengan kegiatan calon guru penggerak Bapak Wahyudi Topan Santoso yang sudah melaksanakan pendidikan guru penggerak pada capaian modul 1, diantaranya filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Untuk itu waktu kepada Bapak Wahyudi Topan Santoso SPD, waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Kepala untuk membuka pada acara hari ini pengimbasan budaya positif oleh saya CGP Angkatan 7 Kota Surakarta dari SMK Negeri 8 Surakarta. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kedatangannya dan kehadirannya. Semoga 1 jam ke depan Bapak Ibu masih menyertai saya dalam kegiatan ini. Bapak Ibu, sebelum pengimbasan budaya positif, saya mohon izin berdiri nggih Bapak Ibu. Sebelum materi pengimbasan budaya positif, saya ingin membagikan satu selembar. Ini bisa Bapak Ibu kita merefleksi dulu. Waktunya 10 menit. Bapak Ibu menuliskan ada 4 pertanyaan, tidak susah karena ini sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Saya akan membagikan kertasnya, Bapak Ibu tulis, tidak perlu dikasih nama Bapak Ibu.
Ya, silakan ditulis, waktunya 10 menit. Saya mohon izin membagikannya dulu. Narasumbernya kan pun peladem ki mawon, Oh, kan nggih. nggih mawon to, Pak. Oke. Jadi GP tenanan yang model jadi seorang itu gitu ya. Mboten. Wah, dan ke kamera ke bagian hijau itu. Ini justru soalnya yang Waktunya 10 menit Bapak Ibu. Ya, siap. Nggih, monggo. Ada sisa kayaknya. Disediakan pulpen apa nih? Di jam buka ada. Untuk Tulis. supaya ketik sekretariat pun. Koordinator yang pentas rutin. Dari Jateng ada 7 yang saya rencanakan. Terus, kalau Jogja cuma 2, Jogja TV 2, TA TV 2, sampun program sedaya kalau RRI itu untuk acara kelenengan karawitan. Terima kasih.
Ini jawabannya C ya, jangan banyak-banyak, padat singkat. Jelas. Koreksi. Ini pulpennya Pak. Nggak apa-apa, pegang dulu Pak. Nanti ada satu kegiatan lagi. Ada lagi. Tak pegang tak lo ya? Iya. Nunggu Pak Asito belum? Untuk ini sama itu pada mendadak nanti kalian waktu. Con mikir apa ya, kulitnya saya aku suka apa Waktunya tinggal 1 minggu. iya. Nanti 9 acara itu kemudian bergerak di Manado. Tapi masih kena kurus. Malah sebulan langsung. Ya dari saat berpisah harus Mumpung segampang itu. senang toh. Nggih, mboten nggih. Tampur susah. Kersane Itu senang anak-anak. Bapak dari kepala apa benar? Gak cocok. pengalaman yang begitu. Bapak Darmanto udah usia berapa Pak? 11 tahun. Orang itu dukung gila itu ya? Sama Pak Joko, seusia Pak Happy saya. Seusia? Iya, saya mau Pak Happy Pak. Sudah Bapak Ibu? Udah. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Nanti saya akan bacakan, tidak semua saya bacakan random. Nanti untuk suatu reflektif untuk buat kita budaya positif yang sudah pernah kita lakukan di sekolah. Kami lanjutkan. Materi pengimbasan pada hari ini nanti ada 6 materi. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kedua itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ketiga itu keyakinan kelas. Keempat itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima itu 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang terakhir 6 itu segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama saya akan memulai. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Center Leadership tahun 91 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda.
skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima 2013 halaman 470. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Itu eksternal. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dalam pandangan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Beliau menyatakan arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, artinya belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata sama dengan disip ya, atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dari intrinsik itu dari dalamnya sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Hal tersebut diwakilkan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 84, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diane Gosen tahun 98 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri sendiri dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian Diane Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau kehukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh mereka pada secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Motivasi kedua yaitu untuk memperoleh atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka melakukan untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang terakhir, Bapak Ibu,
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang ketiga ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal, dari dalam sendiri, bukan eksternal. Dari tiga motivasi tersebut, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru juga untuk refleksi. Bapak Ibu, ada pertanyaan seperti ini, ada kasus seperti ini. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Dalam hal ini motivasi pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Ini motivasi kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau yang terakhir, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Bapak Ibu, saya minta nanti Bapak Ibu menuliskan di sticky note ini, kemudian menempelkan di karton di depan itu. Ini sebagai salah satu bentuk juga keyakinan kelas. Karena kelas kita, kelas hari ini adalah kelas pengimbasan. Saya minta tolong kepada Pak Happy, Bu Ana, untuk membagikan motivasi apa yang kuat mendasari tindakan Anda. Langsung saja boleh Pak, terserah. Waktunya 5 menit Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu setelah menuliskan, tidak perlu dikasih nama dan kelas, Bapak Ibu langsung menempelkan di karton di depan ini. Motivasinya apa? Silakan. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Karena takut akan hukumankah? Boleh ditulis gak apa-apa Pak. Mendapat imbalankah? Atau karena memang dari motivasi Anda sendiri ingin menghargai waktu sebagai seorang guru? Mari kita lihat jawaban dari Bapak Ibu semuanya. Dia juga mumpung ada Bu Kepala, jadi Bu Kepala tahu Bapak Ibu guru itu motivasinya apa sebetulnya? Takut kena dihukum, atau ingin dapat pujian, atau memang dari kesadaran diri sendiri? Bapak Ibu, ini semuanya
rata-rata hampir semua Bapak Ibu guru, Bu Wening, kalau Bapak Ibu guru itu semua ingin menghargai waktu. Motivasi ketiga, intrinsik. Berarti Bapak Ibu guru yang ada di sini, saya yakini kalau Bapak Ibu selama pembelajaran datang tepat waktu. Ketika pelajaran, tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Menghargai waktu, nomor 3, motivasi ketiga, menghargai nilai-nilai diri sendiri, luar biasa sekali. Tanggung jawab. Betul, tanggung jawab Pak Wasito. Jadi Bu Wening, Bapak Ibu kalau di sini semua sudah tepat waktu Bu Wening. Jadi semuanya sudah bisa menghargai waktu mereka sebagai seorang guru. Luar biasa sekali. Hebat. Nanti menyusul. Kita lanjutkan Bapak Ibu untuk materi berikutnya. Terima kasih, luar biasa hasilnya. Berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Restitusi mungkin sesuatu yang tidak awam bagi Bapak Ibu untuk mendengarnya. Tapi Bapak Ibu pasti sudah pernah melakukannya. Seperti Pak Teguh Wiono itu pasti sudah pernah melakukannya di BP. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Chelsom Gosen tahun 96. Yang pertama, hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu hukuman. Sedangkan disiplin itu dalam bentuk konsekuensi, sudah terancana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Itu disiplin, konsekuensi. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Itu konsekuensi. Kemudian ada juga dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa suatu bentuk hukuman. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Menurut Alfikon. Alfikon mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Selanjutnya juga Kon mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Contoh misalkan saya, kalau suatu pelajaran anak-anak mendapat ulangan yang nilai tertinggi, saya akan memberikan hadiah, voucher,
Ya, ternyata itu suatu bentuk hukuman juga Bapak Ibu. Itu lebih baik dihindarkan juga. Sesekali boleh tapi tidak dilakukan terus-menerus. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Lagi-lagi menurut Gosen 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, sebagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Itu menurut kontrol William Glasser. Bapak Ibu, saya berikan satu contoh restitusi yang telah saya lakukan di sekolah. Kedengaran enggak ya? Ini enggak keluar. Maaf Bapak Ibu, gangguan teknis. Di sini saya sudah mengadakan restitusi dengan kelas 10 bahwa mereka itu tugas-tugasnya belum dikumpulkan. Saya melakukan restitusi dengan mengajak mereka, ada 2 orang, untuk refleksi kesalahan mereka. Kemudian mereka menyanggupi untuk tidak melakukan hal tersebut kembali, memperbaikinya lagi. Ini salah satu tindakan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di sekolah. Ada link YouTube-nya, nanti kalau Bapak Ibu butuh, nanti saya berikan linknya. Nanti Pak Aris kalau butuh link, saya berikan Pak link. Dulu masih link Superman. Oh masih ada, oh iya baik. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah mencapai orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Di bawah ini ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Ya, restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukannya. Ya, restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan, menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Contohnya Bapak Ibu, ketika kita melakukan restitusi, menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, tidak apa-apa kok, berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Pembicaraan seperti ini adalah tawaran, bukan paksaan. Bukan mengatakan, kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka bla 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 bla. Berikutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Contoh Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang pertama, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat
terdengar dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu? Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Itu pertanyaan-pertanyaan restitusi dalam rangka menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari diri dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, "Ibu, Bapak, tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini. Tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Kamu bisa saja minta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi." Itu sebagai contoh restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Jawabnya tentu bisa. Asalkan ia bisa belajar dari kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Lebih kuat di sini maksudnya bukan menekan perasaan kita dalam-dalam. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri, bagaimana kamu akan berubah. Restitusi fokus pada solusi. Contohnya, perkataannya, kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Itu restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau ada remaja nakal, anak remaja nakal, orang tua menyuruh pergi dari rumah. Padahal kalau mereka jauh dari orang tuanya tidak bisa mengajari mereka, dan mereka tidak belajar dari nilai-nilai kebajikan. Kalau mereka tidak belajar, bagaimana nasib generasi kita ke depan? Kalau kita menjauhkan remaja kita, maka mereka akan putus hubungan dengan kita. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi Bapak Ibu. Berikutnya, materi berikut adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah melakukannya tadi dengan menempelkan sticky note di depan, itu sudah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang tadi Bapak Ibu lakukan adalah disiplin positif. Bahwa Bapak Ibu selama pembelajaran, proses pembelajaran datang tepat waktu. Motivasinya dari dalam. Tidak telat. Masuk ke kelas dan pembelajaran. Itu sudah keyakinan kelas yang baru saja kita buat. Keyakinan kelas itu apa toh sebetulnya? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu lebih bersifat abstrak yang pertama daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, luas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dengan tidak mengatakan tidak atau bukan, tapi
kalimat-kalimat pernyataan yang bersifat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Setiap warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke kelas besok awal ajaran baru, Bapak Ibu buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas bisa dibuat dengan beberapa contoh. Selalu bersifat positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Itu contoh-contoh pernyataan keyakinan kelas yang Bapak Ibu bisa aplikasikan ke dalam kelasnya masing-masing. Keyakinan kelas. Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ada 8 slide, harap bersabar. Kebutuhan yang berikutnya adalah materi kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Kebutuhan-kebutuhan itu antara lain Bapak Ibu, bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian kebebasan, freedom, kesenangan, fun, penguasaan, power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena kan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bapak Ibu sering menemukan anak-anak itu yang di kelasnya tidur misalkan. Kalau kita melakukan budaya positif di kelas, kita akan mengetahui bahwa biasanya anak-anak yang tertidur di kelas itu adalah kurang kasih sayang Bapak Ibu. Mereka kurang kasih sayang, berarti kita harus butuh pendekatan kepada mereka dengan cara-cara yang tadi saya sebutkan. Berpeye bisa. Berarti mereka kesenangan, fun. Kesenangan mereka PY malamnya, kemudian tertidur. Bisa kita ulik terus motivasi-motivasi atau kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Konsep 5, ada 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan kependidikan. Lihatlah para guru di sekolah Anda. Dapatkah Anda memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang dan rasa diterima? Kebutuhan dasar mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh guru ketika mereka melakukan sebuah tindakan tertentu? Kalau begitu, apa yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin sekolah berdasarkan konsep 5 kebutuhan dasar ini dalam rangka mewujudkan lingkungan dan budaya sekolah yang positif? Nanti Bu Wening yang menjawab sendiri. Berikutnya, 5 posisi kontrol guru berdasarkan bukunya Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 98 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Bapak Ibu bisa menjawab dalam renungan Bapak Ibu kalau malam hari. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol itu antara lain penghukum. Kita sering sekali menjadi penghukum bagi murid-murid kita. Kemudian pembuat rasa bersalah. Menjadi teman,
pemantau, atau manajer? Kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Penghukum. Posisi kontrol seorang guru adalah penghukum. Bisa guru, kepala sekolah, atau top manajemen. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem dan alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dianya sendiri. Itu tipe penghukum. Tipe berikutnya adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-katanya lembut Bapak Ibu. Contoh kalimatnya: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau bapak-bapak nih, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Tipe-tipe pembuat merasa bersalah. Tipe di atasnya adalah tipe sebagai teman. Kalimatnya biasanya seperti ini Bapak Ibu. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Itu sebagai teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Ya. Nanti ibu bantu bereskan. Itu sebagai teman. Sebagai teman tuh baik Bapak Ibu, tapi ada efek negatifnya. Yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak, Ibu teman saya. Seperti itu biasanya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid akan bertindak untuk guru tertentu saja. Murid hanya baik kepada guru tertentu saja, tapi tidak baik kepada guru yang lain. Bisa saja seperti itu. Murid akan bergantung pada guru tersebut yang dianggap sebagai teman. Berikutnya di atas teman ada tipe kontrol pemantau Bapak Ibu. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan. Data dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi kalau ada guru di kelas gitu, misalkan si Anu dipanggil, kemudian diberi catatan, berarti guru sebagai pemantau. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berasal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Bapak Ibu, kira-kira sudah sebagai apa ini posisi kontrolnya? Penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau. Nanti bisa Bapak Ibu jawab sendiri. Posisi kontrol terakhir adalah sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu mau memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal-hal ini? Itu sebagai seorang manajer. Bapak Ibu, berdasarkan diklat atau proses pembelajaran saya selama CGP, selama 2 bulan ini, saya diajarkan oleh mentor-mentor saya bahwa kita sebagai seorang guru harus menjadi seorang manajer, di mana kita berbuat sesuatu bersama dengan murid agar kita mencapai kesepakatan dan keyakinan kelas bersama. Jadi semoga nanti kedepannya Bapak Ibu juga sebagai seorang manajer, bukan sebagai seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, atau hanya sebagai pemantau. Bapak Ibu, materi tersebut terakhir dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Setelah ini saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih atas perhatiannya. Kepada Pak Happy saya persilakan. Terima kasih kepada Bapak Wahyudi Topan Santoso, SPD, yang sudah memaparkan materi tentang budaya positif yang sudah diperoleh melalui pendidikan guru penggerak kurang lebih 2 bulan. Namun di dalam pengimbasan pada pagi hari ini Pak Wahyudi Topan Santoso sangat luar biasa dengan mengidentifikasi apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu guru dengan membuat kesepakatan bahwa ternyata Bapak Ibu guru intinya untuk menghargai waktu, karena mengajar tepat waktu ini akan menentukan sebuah kualitas dalam pembelajaran. Dan ada poin yang kita tangkap lagi kaitannya dengan budaya untuk mengembalikan anak pada posisinya, seperti melalui segitiga restitusi tadi. Salah satunya yang mungkin bisa dilakukan Bapak Ibu guru sebagai orang tua di sekolah, sebaiknya sebagai manajer, meskipun dipaparkan ada posisinya sebagai penghukum, sebagai teman, namun tadi disampaikan beliau sebagai manajer itu akan lebih baik di dalam mengelola ataupun memberikan motivasi kepada peserta didik. Baiklah Bapak Ibu, karena materi pengimbasan budaya positif sudah disampaikan, yaitu acara yang kelima adalah umpan balik. Umpan balik ini nanti akan disampaikan yang pertama oleh Ibu Kepala Sekolah, dan yang kedua nanti bisa kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang hadir. Ingatkan ya Pak Ketua. Oke. Untuk itu kepada Ibu Wening Sumanawati sebagai PD dipersilahkan untuk memberikan umpan balik terhadap Bapak Wahyudi Topan Santoso tentang pengimbasan budaya positif selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Disilakan. Ya, terima kasih Pak Epi waktunya. Saya kembali lagi ya untuk melakukan pengimbasan tadi di budaya positif. Yang pertama nanti akan ada pengimbasan. Jadi besok di tanggal 2 sampai 2, 3, 4, 5, 6, 5 hari kita tim Karawitan akan bekerja keras untuk mengimbaskan apa yang menjadi budaya positif. Jadi kalau kita garis bawahi bahwa kita harus punya yang namanya kesepakatan kelas, kemudian kita harus punya kode etik siswa. Jadi siswa itu bukan tata tertib tapi kode etik namanya. Artinya kode etik itu adalah yang kita buat antara kesepakatan siswa, orang tua, guru dan warga sekolah. Pokoknya harus sepakat dengan kode etik, dan kode etik itu nanti akan kita berikan kepada anak-anak kita. Dan kedua, kalau kita lihat tadi, kita tidak sudah ada lagi namanya poin pelanggaran Pak, tapi yang ada adalah poin reward. Jadi di akhir semester itu
akan kita tampilkan anak-anak yang punya poin reward atau guru-guru yang rewardnya itu datang tepat waktu, mengajar tepat waktu dan lain sebagainya. Juga siswa. Yang kita perhatikan adalah siswa-siswa yang punya reward khusus seperti itu. Nah, itu nanti akan ada di kita. Nah, saya berharap untuk IBAS ini besok di tanggal 2, saya berharap Bapak Ibu untuk saya berikan semacam bagaimana kita mengagendakan anak-anak kita, terutama anak-anak yang ada di jurusan karawitan. Karena yang saya amati jurusan karawitan ini gurunya juga konsekuen ya, artinya mengajar tepat waktu, apalagi Pak Aris itu, Pak Dar, Pak Rio pun ya teko langsung isuk ya, maka terus langsung ngulang seperti itu. Jadi tidak ada di situ jam kos juga Pak. Siapa Pak Suroni soalnya Pak Joko. Pak Joko, aku tetap Pak Agus saja. Ya, Pak Joko ini ya. Jadi kalau Pak Purwanto itu semuanya orangnya konsisten kalau saya perhatikan. Tepuk tangan dulu ya untuk jadi walaupun penampilan tidak membutuhkan hal itu, tapi yang penting kita itu adalah gelem nyambut gawe sik kuwi. Nah, itu. Yang pertama ini, kita punya kelas kita juga paling banyak, yaitu kelas 12, kelas 11, dan kelas 13, kelas 10. Nah, nanti saya berharap kita menata ruangan kita. Jadi untuk yang karawitan itu semuanya adalah miliknya karawitan. Ini ya. Saya berharap seperti ini. Untuk yang ada di ruang pembelajaran di kelas 12, kita akan merencanakan kegiatan TA. Ini sudah akan kita mulai. Kemudian kegiatan studi lanjut, karena mereka banyak sekali ketika saya tanya, anak-anak itu mau studi lanjutnya di isi. Mereka kepengen jadi guru kayak Des Pak Yasdi niku lho Bu. Sederhana, apik gitu loh Bu ya. Kemudian mereka akan ada kegiatan ujian sekolah yang berbasis PJBL. Jadi nanti kegiatan sekolahnya, ujian sekolah akan kita pantau. Dan ini semua kegiatan pembelajaran saya serahkan ada di Kapro Pak Siwono. Ya, soalnya tambahan lagi, tapi tidak apa-apa. Nanti bersama dengan saya, karena lebih baik kita itu ada di jurusannya masing-masing. Karena tiap jurusan punya warna yang berbeda. Kalau di Gebiah kita nggak boleh sama. Nah, untuk yang kelas 11, ya ini Pak, saya di kelas 11 ini kita akan segera membentuk kelompok-kelompok siswa yang dimana mereka akan kita bentuk sanggar dan dikelola dengan baik. Di situ ada koordinatornya siapa. Misalnya yang berpesen tinggi, tidak kayak Bu Utami ya, orangnya sergap gitu Pak. Terus datang terus ya toh. Nah, jelaskan itu ya, itu misalnya ini. Nah, itu dikelola dengan baik. Kemudian kita yang ada terus nanti setiap sanggar itu akan membuat rencana aksi. Artinya Pak Darso memberikan dasarnya dulu di materinya selama pembelajaran itu berlangsung. Tapi anak-anak yang ada di HIX itu kita kumpulkan jadi satu. Yang kita ajari dengan guru tamu, kita panggil siapa, mereka kita ajari dengan nilai yang lebih dari dasar yang sudah mereka berikan, seperti itu. Kemudian nama sanggarnya dan ada guru pendampingnya. Ini kaitannya mereka untuk persiapan PKL. Kemudian untuk kelas 10 kita akan membentuk komite pembelajaran Pak. Jadi ini nanti bisa ketuanya Bu Roma atau bisa ketuanya Pak Topang atau yang mengajar kelas 10 semua, dengan atau Bu Ana itu sebagai ketua komite pembelajarannya, bukan Pak Surono, karena Pak Surono udah gawenya sudah banyak Pak, dikasihkan sing nom-nom ki Pak Bu Ana, Pak Bu Roma. Nah, silahkan itu membentuk satu komite pembelajaran dan nanti membuat tema pelajaran yang terintegrasi sama pembuatan modul. Nah, ini harus dibuatkan nanti. Jadi kalau saya memanggil temanya siapa, sama pembuatan profil pelajar Pancasila dan kegiatan asesmennya untuk semester genap. Ini yang kelas 10. Nah, agendanya ini saya rencanakan. Agenda ini boleh berubah sesuai. Kemarin saya hanya tadi malam itu nggak bisa tidur Pak saya.
Ini tak gawe kayak gini. Kalau ini nanti hanya semacam apa ya, kail saja, belum ketetapan. Kalau mau diganti boleh. Jadi seperti ini. Besok hari Senin kelas 12 itu kita akan ada kebersihan kelas dulu. Jadi nanti kita tetapkan di kelas itu siapa yang akan menjadi PJ-nya kelas 12 SK1. Wali kelasnya siapa? Bu Utami. Nah, berarti Bu Utami bertanggung jawab di kelas 12 SK1 sampai selesai. Mulai dari kebersihan kelas, membuat kesepakatan kelas. Artinya kesepakatan kelas itu ada sama tertib mereka, tapi dibuat kesepakatan dan ditulis. Kemudian membuat daftar pengurus kelas dan daftar piket kelasnya. Ini namanya wali kelas menyapa, seperti itu. Nah, kemudian hari Selasanya ini kelas 12 lagi, itu adalah identifikasi program bakat dan minat. Nah ini, mereka akan ini nanti insya Allah kita gandakan ya, ini nanti bersama dengan wali kelas, jadi mereka akan mendapatkan satu ini. Di situ ada identifikasi program bakat dan minat, dan mereka akan mengisi ini. Jadi yang pertama isinya adalah gambarlah masa depan kalian di situ. Kemudian kekuatan dan kelemahan kalian, dan kemudian mereka nanti disuruh menggambar river of life. Sudah besok Pak, river of life, sungai kehidupan. Jadi habis dari SMK 8 kamu mau apa? Ya, kalian mau kemana? Misalnya saya mau ke isi. Jadi mereka akan gambar isi. Setelah dari isi lulus, saya akan menikah. Berarti mereka membangun rumah tangga, gitu. Atau mereka mau menjadi dosen. Nah, anak-anak suruh menggambar itu. Nah, kemudian mereka presentasi dari river of life-nya itu. Kemudian anak-anak dikasih dokumen lagi, apakah dia mau melanjutkan, apa dia mau bekerja, apa dia mau wirausaha. Nah, itu yang kelas 12, karena waktunya sudah mepet, maka kita akan mengagendakan anak-anak yang mau bekerja. Nah, hari Rabunya, nah ini hari Rabunya, semua Bapak Ibu wali kelas pengecekan rapor kelas 10 dan kelas 11 sama kelas 12. Masih ada tidak anak-anak yang revisi? Kaitannya dengan nanti ketika PDSS ini sudah clear semuanya dan mengumpulkan ijazah SMP Pak. Sekalian dikumpulkan untuk mereka persiapan nanti mereka akan ujian besok, supaya nanti ijazah SMP ini mengumpulkan tidak mudah. Jadi dengan Selasanya ngomong ke situ dulu. Kemudian hari Kamisnya ini jenengan membicarakan, kalau bisa sudah membicarakan persiapan TA-nya. Mereka mau TA apa lah, nanti yang mandu siapa silakan, atau ini mau diganti dulu apa boleh. TA itu belum Ibu, makanya saya ganti ini boleh, silakan. Ini hanya dari saya semacam apa ya, kail dulu. Rencananya kayak gini ketika awal pelajaran itu. Orang langsung mulang, tapi rencananya seperti ini dulu. Pak Aris setuju boten Pak? Nah, hari Jumatnya kita akan ada Jumat bersih lagi, membersihkan gamelan dan lingkungan karawitan kita. Jadi mereka disuruh ngelap-ngelap dulu Pak. Walaupun nanti memberasonya kayak gitu ya, bisa lagi mereka melanjutkan program TA dan menyusun program latihan. Itu untuk kelas 12. Ini hanya pancingannya. Nah, saya berharap nanti yang wali kelas 12 siapa ini? Utami, Pak Aris, Pak Dar, Pak Topan, Pak Joko Prihatin, Utami. Nah, berarti sebagai PJ kelas 12 siapa? Pak Aris ya. Oke, Pak Aris kelas PJ-nya. Jadi nanti jenengan mengagendakan gurunya Pak. Nanti untuk penanggung jawab kelas 12 terlaksana pembelajaran ini ada di Pak Aris selama 5 hari ini. Yang sukses tuku bakso Pak ya. Itu Pak Aris ya. Ini sudah kita buat, nanti digawe jadwalnya, tempatnya di mana dalam itu tak ajari dulu Pak. Saya berharap bersama. Ini Pak Aris yang akan menjadi PJ untuk kelas 12 sampai rapotnya dibawa di Korei. Itu ya. Itu untuk yang kelas 12 selama 5 hari. Baru kita nanti pelajaran untuk anak-anak kelas 11, kelas besoknya minggunya.
Kira-kira seperti itu. Jadi anak-anak jangan langsung dikelompok pelajaran dulu Pak. Mereka biar refresh dulu ya. Kemudian untuk yang kelas 11 mungkin kita ada apel pagi sama Pak Tri nanti diagendakan apa, semua ikut itu deh. Kemudian kebersihan kelas juga, membuat kesepakatan kelas sama, membuat kepengurusan kelas. Ini juga PJ-nya nanti adalah wali kelasnya. Kemudian hari Selasa itu kita cek rapor siswa lagi Pak, Selasanya. Rekap nilainya yang kurang dan data pribadinya itu belum semua. Dan kalau bisa mereka langsung meminta tugas pada guru yang remedi itu. Nah ini di bawah kendalinya wali kelas 11 siapa Pak? Bu Ana, Pak Joko, Pak Rustomo, Pak Rustomo, Pak Purwanto, Pak Wit, Pak Pur. 5 orang ya, sepenting ya. Siapa kita milih PJ-nya ini? Siapa? Pak Rus CGP. Pak Rustomo aja, dia CGP latihan dulu ya. Ya, latihan dulu ini ya. Pak Rustomo ini, Pak ini repot Pak Win ya. Untuk yang hari Rabu itu adalah kita mulai sama kelas 10 tadi, kelas 11 tadi ya. Identifikasi bakat dan minat, mengisi formulir dan membuat river of life sama, nanti presentasi isinya itu. Kemudian kelas 11 identifikasi BMI. Dan nanti ada pengelompokan siswa. Yang kelas 11 sudah kita mulai. Mana yang mau bekerja, mana yang mau melanjutkan, dan nanti di situ akan ada pemetaan coach pembimbingnya siapa kelas 11 itu. Jadi seperti ini. Nanti yang melanjutkan itu nanti ada coachnya. Coachnya misalnya, oh saya karena saya kan senang ilmu-ilmu itu ya, nanti kan anak-anak itu misalnya diisi, nanti akan dikandani caranya gawe dokumen portofolio itu piye, biar mereka nanti bisa diterima diisi atau di UNES atau di UNY. Jadi anak sudah dikelompokkan ini nanti. Ya nanti tak kandani Pak detailnya kalau jenengan setuju ini. Kemudian yang hari Jumatnya itu adalah pembuatan sanggar kelas, ada pembuatan pengurus sanggar, pembuatan rencana aksi sanggar dan menyusun program latihannya. Ini yang kelas 11. Kita sudah mulai itu. Jadi kalau bisa kita sudah membentuk nama sanggarnya biar mereka nanti punya latihan itu orang dewe-dewe, tapi mereka punya jadwal latihannya, jadwal ininya. Nah, gurunya nek orang sanggup, berarti kita harus mencari guru dari luar. Nah, supaya anak-anak itu oke, dasar itu perlu sekali tapi di jam pelajaran. Tapi di jam tambahan itu kan perlu juga. Kayak gitu. Jadi biar anak-anak itu terus itu juga wes duwe oh caranya besok mau manajemen sanggar kayak itu seperti ini toh, seperti itu. Caranya besok mengoptimalkan sanggar itu tuh mereka sudah punya punya pengalaman dulu. Nah, seperti itu. Mulai sana Pak Yadi. Seperti itu terus ya. Ini nanti yang akan kita laksanakan di kelas 10. Nah, monggo kelas 10 PJ-nya siapa? Nanti jadi saya akan ngambil PJ-nya ini rapat nanti. Siapa kelas 10? Nggak ngajar apa? Nggak ngajar itu kelas berapa? 11 Pak Rustomo. Kelas 10 siapa? Bera. PJ-nya Bu Hera, Bu Nini. Pak, wali kelasnya siapa? Pak Epi. Loh, pulang Pak di wali kelas Pak. Pak Epi, terus Bu Nini, Pak Yadi, Bu Ayu, Bira. Nah kita milih siapa ini? Hah? Pak Yadi. Ibu coba ya, oke Pak Yadi ya ini ya. Calon kepala sekolah boleh. Loh ini jurusan karawitan ini calon kabeh loh ini loh. Buku berpotensi kabeh loh. Nek tak tarik kabeh kok ora duwe jurusan karawitan rumah gurune kosong loh ngono lho. Piye? Harus ya ke wakil kesiswaan ya Pak Tri ya. Amane lho contohnya ya lho Pak. Nah ini nanti saya akan
saya buat grup nanti. Kira-kira seperti ini ada masukan tidak? Ya, jadi nanti akan ada pendampingan guru-gurunya. Jadi nanti mungkin guru-guru yang akan jadi wali kelasnya ini akan kita siapa yang akan mengajar pada hari Senin di kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Nah, monggo kalau seperti ini saya buat karena kan ini kesepakatan dulu di sini ya. Kalau tidak setuju boleh usulannya apa. Tapi kalau setuju berarti langsung kita nanti mengagendakan ini. Jangan seperti ini ya. Apa sing diomongke Bu Wening kudu tak iyani, tidak. Ya, semuanya harus disepakat, dimusyawarahkan. Kalau saya tadi kalau ngakon ngene iki saya ditatok, tapi saya tidak mau jenengan sampai naik dhewe juga. Artinya nek digawe koyo ngene aku endo lah pengene sing piye, pengene semua kelas selama 5 hari ora diulang terus yo. Jangan, saya nggak mau kayak gitu, nggih Pak. Ya, monggo. Adakah Bapak Ibu yang mengusulkan kegiatan untuk kita di hari Senin sampaikan di hari Jumat itu? Nah, pelajaran akan kita mulai besok di tanggal 7 dan nanti kita akan mengumpulkan lagi semua Bapak Ibu guru harus membuat action plan atau rencana aksi pembelajarannya. Minggu iki ngopo arepan, minggu iki ngopo, minggu iki ngopo. Kayak gitu. Nggih. Terima kasih menjawab pertanyaannya Pak Dasrul mengenai 5 posisi kontrol, antara lain adalah kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Pertanyaannya apakah tidak boleh, apakah harus menjadi manajer? Di dalam pembelajaran calon guru penggerak memang kita diwajibkan atau diarahkan untuk menjadi seorang manajer. Bapak Ibu boleh memilih untuk menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, tapi dalam pendidikan guru penggerak kita diharapkan menjadi seorang manajer, di mana kita bisa dalam filosofi Ki Hajar Dewantara kurikulum merdeka kita membahagiakan dan memerdekakan anak supaya anak bahagia dalam proses pembelajarannya. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Dasrul. Terima kasih. Terima kasih Bapak Topan Wahyudi Santoso, terima kasih Bu Kepala Sekolah, terima kasih Bapak Ibu guru dan karyawan yang sudah berkenan hadir pada kesempatan pagi ini dalam acara pengimbasan budaya positif oleh CGP Angkatan 7 SMK Negeri 8 Surakarta. Baiklah Bapak Ibu, tibalah saatnya di penghujung acara. Mungkin dari kami selaku pembawa acara kalau ada banyak yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk acara penutup marilah kita akhiri dengan berdoa menurut agama keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.